Oke deh, yuk kita ngobrolin sesuatu yang penting banget nih. Ini I'm Tom Pontwal nyetir, dan bukan sembarang nyetir. Kita ngomongin soal nyetir yang bagus, bahkan yang jago banget. Banyak orang masuk mobil tiap hari. Mereka putar kunci, injak pedal, putar setir. Tapi apa mereka benar-benar mobilnya? Maksudku, benar-benar kenal gitu loh. Aku ngomongin soal ukurannya, bentuknya, jejaknya di jalan. Kedengarannya gampang ya, tapi kamu bakal kaget. Banyak banget pengemudi yang cuma kira-kira aja di mana ujung mobilnya. Mereka berharap yang terbaik aja. Ini sih nggak bagus ya, kasarnya gitu. Ini bisa bikin mobil sering keserempet atau baret-baret kecil. Tahu ukuran mobilmu itu kayak punya kekuatan super rahasia loh. Seriusan, beneran. Coba bayangin, kalau kamu tahu persis lebar mobilmu, kamu bisa nyelip di tempat sempit dengan mulus. Nggak bakal deg-degan takut spion copot. Kalau kamu tahu panjang mobilmu, parkir jadi gampang banget. Nggak ada lagi tuh maju mundur terus. Kamu bakal kelihatan kayak jagoan parkir. Pengetahuan ini bukan cuma buat menghindari baret-baret yang bikin malu. Oh bukan, lebih dari itu. Ini soal kendali penuh. Soal percaya diri, soal menyatu dengan mesinmu. Bayangin coba jalan di ruangan ramai mata setengah merem. Pasti nabrak meja, kesandung kursi, mungkin numpahin minuman orang. Kacau balau deh. Nyetir mobil tanpa benar-benar paham ukurannya ya kayak gitu. Kamu cuma nebak-nebak di mana sudut mobilmu. Kamu berharap muat. Tapi harapan itu bukan cara yang benar, apalagi di jalanan yang ramai kayak sekarang di Jakarta. Kamu butuh kepastian. Kamu harus tahu, tanpa ragu sedikit pun, ya aku bisa masuk celah itu, atau enggak, tempat ini jelas kekecilan buat mobil kesayanganku. Nah, kenapa ya kemampuan penting ini sering diabaikan? Mungkin kelihatannya agak ngebosenin. Mungkin orang mikir, nanti juga lama-lama biasa. Dan iya sih, mungkin lama-lama kamu bakal dapat feelingnya dikit. Tapi kenapa nunggu? Kenapa nggak kasih dirimu keuntungan besar dari awal? Tahu bodi mobilmu, ujung-ujungnya yang pas, itu dasar banget. Ini kayak koki yang kenal pisaunya, atau pelukis yang kenal kuasnya. Ini dasar utama buat jadi pengemudi yang benar-benar ahli, percaya diri dan aman. Dan jujur aja deh, nyetir juga jadi lebih asik kalau nggak terus-terusan khawatir nyerempet. Oke, jadi gimana caranya biar tahu ukuran penting mobilmu? Nggak perlu disuruh diet juga sih mobilnya. Pertama-tama, buku manual mobil. Buku kecil itu yang sering dilupain di laci mobil, isinya banyak info berguna loh. Di situ ada panjang pasti mobilmu. Ada lebarnya juga, biasanya dengan dan tanpa spion. Ini penting banget bedanya. Ada juga tingginya, berguna buat portal parkiran yang suka rendah itu. Kalau nggak nemu buku manualnya, jangan panik. Internet kan teman kita. Coba aja cari merek dan model mobilmu di Google, biasanya langsung keluar semua angkanya. Nah, baca deretan angka doang kan nggak seru ya? Mobilku panjangnya 4,5 meter. Terus kenapa? Kamu harus bikin angka-angka itu jadi nyata. Disinilah meteran jadul berguna. Ya, beneran. Keluar, cari mobilmu, dan ukur langsung. Rentangkan meteran dari bumper paling depan sampai paling belakang. Lihat seberapa panjang sebenarnya, terus ukur lebarnya. Ukur pas spion dilipat, terus pas spion dibuka. Ini bantu kamu bayangin ruangan yang dipakai mobilmu, biar angkanya nempel di kepala. Coba bandingin ukuran ini sama barang-barang yang kamu lihat tiap hari. Mobilmu lebih panjang dari sofa nggak? Lebih lebar dari gerbang rumah? Lebih tinggi dari kulkas? Banding-bandingin gini bikin angka yang tadinya cuma angka jadi lebih kebayang. Kamu mulai punya gambaran di kepala. Pas lihat tempat parkir, kamu bisa mikir, ini kayaknya lebarnya 2 kulkas nih, mobilku muat kayaknya. Kedengarannya agak konyol sih, aku tahu, tapi trik-trik kecil ini ampuh banget buat ngelatih perkiraan ruanganmu. Intinya menghubungkan angka dengan dunia nyata di sekitarmu. Jangan cuma fokus ke angka besar kayak panjang dan lebar total. Pikirin juga titik-titik penting lainnya. Seberapa jauh kap mesin di depanmu? Kira-kira posisi banmu di mana pas kamu duduk di kursi sopir? Seberapa panjang bagian belakang mobil yang lebih dari ban belakang? Detail-detail ini kelihatannya sepele, tapi berguna banget buat manuver yang presisi. Makin kamu paham bentuk dan ukuran khusus mobilmu, makin gampang kamu menempatkannya di jalan secara otomatis. Kayak belajar sifat unik teman aja. Parkir. Sesuatu yang sering bikin pusing banyak pengemudi. Tapi nggak harus jadi mimpi buruk kok.
Tahu ukuran mobilmu itu senjata rahasiamu buat naklukin tantangan parkir apapun. Kita mulai dari parkir paralel, manuver yang bisa bikin pengemudi pengalaman aja jadi gemeteran. Kalau kamu tahu persis panjang mobilmu, kamu bisa nilai lebih akurat apakah celah di antara dua mobil itu cukup besar. Kamu nggak bakal mulai manuver terus baru sadar di tengah jalan kalau itu nggak mungkin. Itu ngurangin stres banget, dan ngurangin klakson-klakson dari orang yang nggak sabaran di belakang. Terus ada parkir seri. Masuk ke petak parkir di supermarket misalnya. Tahu lebar mobilmu, apalagi dengan spion yang nonggol itu, penting banget di sini. Kamu kan mau bisa buka pintu tanpa nyenggol mobil sebelah, ya kan? Dan kamu mau mereka juga bisa buka pintu. Paham lebar mobilmu bikin kamu bisa pasin mobil di tengah petak parkir. Kamu bisa usahain jaraknya sama di kiri dan kanan. Ini bikin semua orang senang. Gak perlu lagi mepet-mepet keluar dari celah sempit, kayak mesti nahan napas. Satu tips keren nih, pakai patokan mobilmu buat nebak posisi bagian luar. Misalnya, pas mundur masuk petak parkir, kamu mungkin sadar kalau satu titik di kaca belakangmu sejajar sama garis parkir. Berarti ban belakangmu udah pas di situ. Atau buat parkir paralel, kamu mungkin perhatiin kalau trotoar udah nggak kelihatan di bawah spionmu. Berarti jarakmu udah pas. Tiap mobil beda-beda, jadi kamu harus cari patokanmu sendiri. Ini butuh latihan dikit, tapi kalau udah dapat, patokan itu kayak panduan ajaib. Latihan itu tentu saja kuncinya. Tapi latihan dengan pengetahuan itu jauh lebih efektif. Cari parkiran kosong. Ambil beberapa kerucut atau bahkan kardus kosong. Latihan parkir di sebelahnya, di depannya, di belakangnya. Gunakan pengetahuan barumu soal panjang dan lebar mobil. Lihat seberapa dekat kamu bisa tanpa nyentuh. Ini bukan cuma soal menghindari kerusakan. Ini soal membangun memori otot dan feeling buat ujung-ujung mobilmu. Gak lama lagi, kamu bakal masuk ke tempat parkir dengan mulus dan pas kayak dewa nyetir. Atau ya gitu deh, orang yang jago parkir aja. Kita semua pernah ngalamin. Belok ke jalan desa yang sempit atau jalanan kota tua. Tiba-tiba jalan di depan kelihatan sempit banget, bikin ngeri. Mungkin ada mobil van parkir di satu sisi dan tembok batu yang kelihatan kokoh banget di sisi lain. Telapak tangan mulai keringetan, jantung deg-degan. Disinilah benar-benar tahu lebar mobilmu, termasuk spion yang penting banget itu. Jadi teman terbaikmu. Banyak orang lupa seberapa besar tambahan lebar dari spion itu. Mereka pikir bisa nyelip, tapi terus krak, suara yang mahal banget bunyinya. Langkah pertama buat ngadepin celah sempit adalah nilai celahnya dengan akurat. Apa beneran cukup lebar? Tahu mobilmu misalnya lebarnya 1,8 meter sama spion, kamu bisa lihat celahnya dan ambil keputusan yang lebih matang. Kelihatan nggak ada minimal 1,8 meter plus sedikit buat jaga-jaga. Kalau mepet banget, lebih baik hati-hati. Kadang, keputusan terbaik itu berhenti dan cari jalan lain, atau tunggu mobil dari arah berlawanan lewat dulu kalau jalannya sempit buat dua arah. Nggak usah malu. Gengsi bisa bikin keluar duit banyak buat benerin mobil. Kalau kamu putusin celahnya bisa dilewati, kuncinya jalan pelan-pelan. Pelan banget. Ini bukan balapan. Maju dikit-dikit sambil terus lihat spion. Lihat dari satu sisi ke sisi lain. Rasain seberapa banyak ruang yang kamu punya di tiap sisi. Kalau ada penumpang, minta tolong bantu arahin kalau mereka bisa lihat dengan jelas. Kadang, spionnya dilipat aja kalau celahnya sempit dan kamu yakin banget bodi mobilmu bakal lolos. Tapi ingat, buka lagi spionnya begitu sudah lewat. Spion kan penting buat lihat apa yang ada di belakangmu. Teknik lain yang berguna itu coba lihat lebih jauh ke depan, lewat celah itu. Jangan cuma fokus ke titik sempitnya aja. Ini bantu mobilmu tetap lurus. Kalau kamu terlalu fokus ke tembok di sebelah spionmu, kamu bisa-bisa malah banting setir ngejauh, malah nabrak rintangan di sisi satunya. Setirnya pelan-pelan aja, dikit-dikit. Dan ingat napas. Bisa ngadepin celah sempit ini tanpa baret bakal bikin kamu pede banget. Kamu bakal ngerasa kayak ninja nyetir, masukin mobilmu ke lubang jarum. Oke, mungkin bukan lubang jarum beneran, tapi ngerti kan maksudnya. Bagian 5, nyalip dengan mantap. Tahu kapan ada celah. Nyalip. Ini manuver yang butuh perkiraan bagus, sedikit keberanian, dan yang paling penting, pemahaman yang kuat soal ruang. Dan tahu nggak,
Tahu ukuran mobilmu, terutama panjangnya, punya peran besar biar nyalip aman dan berhasil. Ini bukan cuma soal punya mobil yang tenaganya cukup buat lewatin kendaraan di depan. Ini soal tahu apa jalan di depan cukup kosong buat nyalip sampai selesai dan balik lagi ke jalurmu dengan aman, tanpa bikin orang lain ngerem mendadak atau banting setir. Disinilah panjang mobilmu berperan banget. Coba pikirin, pas kamu keluar jalur buat nyalip, kamu butuh ruang yang cukup buat seluruh panjang mobilmu lewatin mobil yang kamu salip, plus sedikit tambahan buat aman, sebelum kamu bisa masuk lagi. Kalau kamu ngeremehin panjang mobilmu, kamu bisa-bisa masuk lagi kecepatan, motong jalan pengemudi lain. Itu nggak sopan, dan jelas nggak aman. Tahu mobilmu misalnya, panjangnya 4,5 meter. Bantu kamu bayangin lebih baik seberapa banyak jalan yang bakal kamu pakai selama manuver itu. Ini kasih kamu gambaran yang lebih pas soal celah yang kamu butuhin. Kamu juga perlu pertimbangin panjang dan kecepatan kendaraan yang mau kamu salip. Truk panjang bakal butuh waktu lebih lama buat disalip daripada mobil kecil. Jadi, kamu butuh celah yang lebih besar lagi di jalur lawan atau jalan kosong yang lebih panjang. Ini situasi yang berubah-ubah. Kamu menilai kecepatan, jarak, dan kemampuan mobilmu sendiri. Tapi punya pengetahuan dasar soal ukuran mobilmu sendiri, kasih kamu dasar yang kuat buat bikin penilaian rumit ini. Ini bukan buat ngajarin nyalip sembarangan dengan kecepatan tinggi ya. Sama sekali bukan. Keselamatan itu nomor 1. Ini soal bikin keputusan yang matang dan percaya diri pas ada kesempatan nyalip yang aman. Kenal mobilmu dengan baik berarti kamu bisa nilai situasi dengan cepat dan tepat. Kamu bisa putusin. Ya, aku punya cukup ruang dan waktu atau enggak. Ini agak mepet, aku tunggu dulu. Ketegasan ini datang dari pemahaman soal mobilmu dan ruang yang dibutuhkannya. Jadi, kenali panjang mobilmu. Itu bisa bikin kamu nyalip lebih mulus. Det andra gift, common stress sällan. Bagian 6, panduan pengemudi baru, trik cepat kenali sudut mobilmu. Kalau kamu pengemudi baru, urusan ukuran mobil ini mungkin kelihatan agak bikin takut. Mobilmu mungkin terasa gede banget, kayak kotak besi raksasa yang ujung-ujungnya nggak kelihatan. Jangan khawatir, kita semua pernah ngalamin kok. Kabar baiknya, ada beberapa trik gampang dan praktis yang bisa kamu pakai biar cepat dapat feeling soal ukuran dan bentuk mobilmu. Salah satu hal terbaik itu cari parkiran luas yang kosong. Ini tempat latihanmu. Ambil benda-benda empuk, kardus kosong pas banget, atau mungkin kerucut plastik kalau ada. Sekarang mulai latihan. Coba parkir sedekat mungkin sama kardus tanpa kena. Coba jalan di antara dua kardus, bikin celahnya makin lama makin sempit. Ini bantu kamu belajar di mana sebenarnya sudut-sudut mobilmu dari posisimu duduk. Kamu juga bisa coba mundur ke arah kardus, pakai spion dan lihat lewat bahu, biar paham ukuran belakang mobilmu. Kuncinya di sini, pelan-pelan dan hati-hati. Tujuannya buat ngelatih kesadaranmu, bukan ngumpulin tumpukan kardus penyok. Latihan langsung kayak gini penting banget buat belajar. Tips kecil lain yang pintar itu trik selotip. Pas kamu parkir pas banget di sebelah trotoar atau garis, tempel selotip warna kecil atau sticky note di dashboard mobilmu. Taruh posisinya biar dari tempat dudukmu pas nyetir, kelihatannya sejajar sama trotoar atau garis di luar itu. Ini kasih kamu patokan visual langsung. Kamu bisa lakuin hal yang sama buat depan mobilmu. Parkir bumper depan pas nyentuh tembok empuk atau garis, terus lihat dari tempat dudukmu, garis itu kelihatan di mana sama kap mesin atau dashboardmu. Patokan-patokan ini bisa bantu banget di awal-awal. Jangan takut minta tolong. Ajak pengemudi berpengalaman, mungkin teman atau keluarga, buat berdiri di luar mobil pas kamu latihan manuver di tempat aman. Mereka bisa kasih masukan, kasih tahu seberapa banyak ruang yang sebenarnya kamu punya. Kiri masih luas banget, atau wah, hati-hati kanan agak mepet. Pandangan dari luar ini berguna banget buat ngatur perkiraanmu sendiri. Dan perhatiin mobil-mobil lain di jalan, terutama yang ukurannya mirip mobilmu. Lihat gimana mereka masuk ke tempat-tempat. Kamu bisa belajar banyak cuma dengan ngamatin. Bagian 7, rahasia jarang diketahui, fakta seru dan kontrol mobil yang cerdas. Sekarang buat info mobil yang agak teknis dikit, tapi beneran berguna. Tahu nggak sih beberapa desainer mobil itu sengaja bikin tanda-tanda visual kecil buat bantu kamu perkirain ujung-ujung mobilmu?
Misalnya, beberapa mobil ada tonjolan atau lekukan kecil di kap mesin yang sengaja atau enggak bisa bantu kamu arahin mobil atau perkirain di mana sudut depannya. Coba deh perhatiin banget gaya mobilmu sendiri. Kamu mungkin nemu detail-detail kecil yang bisa dipakai jadi patokan kalau kamu mulai nyari. Tiap mobil punya kepribadian dan rahasia kecilnya sendiri. Ini tips yang jarang diketahui tapi penting banget buat handling. Apalagi di tempat sempit, pahami radius putar mobilmu. Radius putar itu ruang terkecil yang dibutuhin mobil buat putar balik. Biasanya info ini ada di buku manual mobilmu. Tahu ini bantu kamu paham apa kamu bisa blok patah masuk tempat parkir sekali jalan, atau kamu perlu maju mundur dikit, putar balik 3 langkah atau lebih. Mobil dengan radius putar lebih kecil, rasanya lebih lincah di dalam kota dan lebih gampang parkir. Angkanya simple, tapi kasih tahu banyak soal seberapa gesit mobilmu. Coba pikirin pembalap rally. Orang-orang hebat itu yang banting-banting mobil di kerikil, es, dan lumpur. Mereka kayaknya tahu, sampai ke milimeter terakhir, di mana persisnya tiap bagian mobil mereka. Gimana caranya ya? Latihan bertahun-tahun tentu saja. Tapi juga karena mereka membangun hubungan yang dekat banget sama mobilnya. Mobil itu jadi kayak perpanjangan badan mereka sendiri. Mereka nggak cuma nyetir. Walaupun kita mungkin nggak semua mau jadi juara rally, kita tetap bisa kok berusaha buat lebih paham dan nyambung sama mobil kita sendiri. Dan itu ngarah ke feeling sama mobil. Makin kamu kenal ukuran mobilmu dan gimana responsnya, kamu mulai punya feeling ini. Kamu bakal tahu hampir pamikir apa kamu bisa masuk celah itu atau enggak. Kamu bakal ngerasain gimana mobilnya gerak, gimana posisinya di jalan. Ini bukan sesuatu yang bisa dipelajari cuma dari baca buku. Ini datang dari perhatian, dari latihan, dan dari usaha buat pahamin mobilmu. Ini kemampuan yang gak kelihatan, tapi bedanya besar banget buat kesenangan nyetir dan keselamatanmu di jalan. Bagian 8, tambah berani pede nyetir karena kenal mobil. Jujur aja deh, banyak rasa cemas pas nyetir itu datang dari ketidakpastian. Apa aku terlalu dekat sama mobil itu? Bakal kena trotoar nggak ya? Bisa lewat nggak ya? Di bawah gerbang sempit itu? Kalau kamu terus-terusan nebak-nebak dan khawatir, nyetir jadi nggak asik, jadi kerjaan yang bikin stres. Tapi kalau kamu beneran tahu ukuran mobilmu, banyak tebakan itu, dan jadinya banyak stres itu, hilang begitu aja. Kamu ganti ketidakpastian dengan pengetahuan, dan pengetahuan itu, teman-teman, adalah kekuatan. Atau dalam hal ini, percaya diri di belakang setir. Rasa percaya diri baru ini bakal ngubah cara nyetirmu. Kamu bakal berani ngadepin situasi yang mungkin dulu kamu hindari. Parkir paralel yang susah di jalan ramai. Kamu bakal ngadepinnya dengan rencana, bukan panik. Jalan sempit yang pagarnya tinggi, kamu bakal lewatin dengan mulus, tahu persis seberapa banyak ruang yang kamu punya. Ini bukan berarti kamu jadi nekat, justru sebaliknya. Percaya diri yang benar itu datang dari kemampuan. Kamu lebih tegas karena kamu lebih sadar. Kamu bikin penilaian lebih baik karena kamu punya info lebih baik soal mobilmu. Coba pikirin gimana ini pengaruhnya ke gaya nyetirmu secara keseluruhan. Pengemudi yang gugup cenderung ragu-ragu. Mereka mungkin ngerem padahal nggak perlu, atau pelin-pelan pas harus gerak. Ini malah bisa bikin bingung dan bahkan bahaya buat pengguna jalan lain. Pengemudi yang percaya diri yang kenal mobilnya dan kemampuannya, biasanya lebih halus dan gampang ditebak. Tindakannya lebih terukur. Mereka lebih ngalir sama lalu lintas. Ini bikin pengalaman nyetir jadi lebih enak, bukan cuma buat dia, tapi buat semua orang di sekitarnya juga. Ini bikin suasana jalan jadi lebih enak. Intinya sih, kenal sama bodi mobilmu dan gimana geraknya di jalan itu, ningkatin rasa percaya diri banget. Kamu jadi lebih percaya sama penilaianmu. Kamu ngerasa lebih megang kendali. Dan pas kamu ngerasa megang kendali, kamu bisa sedikit santai dan beneran nikmatin nyetir. Mau itu cuma ke warung, berangkat kerja, atau mau jalan-jalan jauh, rasa percaya diri itu beda banget rasanya. Itu ngubah nyetir dari yang tadinya bisa bikin stres jadi sumber kebebasan dan kesenangan. Dan bukannya itu ya gunanya punya mobil. Bagian 9, kata terakhir, mobilmu, kuasamu, kendalimu. Nah, itu dia. Rahasia yang gak rahasia-rahasia amat buat jadi pengemudi yang lebih jago, lebih percaya diri, dan jujur aja, jauh lebih bahagia. Kenali bodi mobilmu.
Ini bukan soal ngitung-ngitung rumit tiap kali mau parkir. Ini soal ngembangin pemahaman otomatis, indera keenam, buat ruang fisik yang dipakai mesin kerenmu ini di bumi. Ini soal ngubah kotak besi besar itu dari sesuatu yang cuma kamu jalankan, jadi sesuatu yang benar-benar kamu kuasai. Pengetahuan ini bikin kamu merasa berdaya, beneran deh. Manfaatnya jelas banget kan? Pertama, keselamatan. Tahu ukuran mobilmu ngurangin banget risiko keserempet, baret, atau senggolan kecil yang nyebelin itu. Artinya, nggak banyak repot, biaya bengkel lebih murah, dan mobil tetap kelihatan bagus lebih lama. Artinya juga, kamu nggak gampang bikin dirimu atau orang lain dalam bahaya, gara-gara salah kira pas ada celah atau pas nyalip. Makin sedikit momen adu, perjalanan makin aman buat semua orang. Itu pasti bagus kan? Ini hal dasar dari nyetir yang bertanggung jawab, yang untungnya buat kita semua. Terus ada rasa percaya diri murni yang diberikannya. Nggak ada lagi panik pas parkir. Nggak ada lagi telapak tangan keringetan pas di tempat sempit. Kamu bakal ngadepin tiap situasi nyetir dengan kepala dingin dan keyakinan kalau kamu tahu apa yang kamu lakuin. Rasa percaya diri ini bikin nyetir nggak lagi jadi beban, tapi jadi jauh lebih menyenangkan. Kamu bakal lebih santai, lebih tegas, dan lebih bisa nikmatin perjalanan kemanapun tujuanmu. Ini membuka tingkat kesenangan nyetir baru yang mungkin gak kamu sadari sebelumnya. Ini bikin kamu ngerasa kayak raja atau ratu di istana mobilmu. Jadi, aku saranin banget luangkan sedikit waktu. Ambil meteran itu, pergi ke parkiran kosong itu. Bener-bener pahami panjang, lebar, dan tinggi mobilmu. Pelajari patokan-patokannya. Latih manuver-manuver itu. Ini investasi waktu yang kecil, tapi bakal balik modalnya gede banget tiap kali kamu duduk di belakang setir. Jalanan luas di luar sana nungguin kamu. Dan dengan pemahaman yang pas soal ukuran mobilmu, kamu bakal lebih dari siap buat naklukinya dengan keahlian, dengan gaya, dengan senyum lebar di wajahmu. Selamat berkendara.